Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita masih sehat walafiat, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, dan dengan nikmat-nikmat yang banyak tersebut kita gunakan untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak pernah bosan kita mengingatkan bahwasanya tujuan kita bersyukur adalah agar Allah selalu tambahkan nikmat untuk kita, sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka sungguh kata Allah, azabku amat pedih. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan selawat kita bersambung kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai hari kiamat. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mengkaji beberapa surah pendek di juz 30, dan terakhir sudah pada surah Al-Kafirun. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah salah satu surah yang bisa jadi renungan kita bersama-sama. Surah Al-Kautsar merupakan surah yang paling terpendek di dalam Al-Quran. Isinya mengandung ungkapan-ungkapan yang sangat indah lagi mengagumkan, membuat yang membacanya berdecak kagum. Makna-makna kalimatnya yang sangat kuat dan istimewa menunjukkan menjadi bagian mukjizat ilahi. Betapa agung surah Al-Kautsar ini Bapak Ibu, dan betapa melimpah pelajaran-pelajaran di dalamnya yang bisa kita petik walaupun surah ini ringkas. Sebenarnya makna surah ini dapat kita ketahui melalui ayat penutupnya. Allah telah menghalangi kebaikan dari orang-orang yang membenci nabinya dan rasulnya. Mereka terhalangi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, hartanya, keluarganya, sehingga pada gilirannya di akhirat mereka akan merugi.
Akibat apa? Akibat dari semua perbuatan yang tidak terpuji tersebut. Kehidupan mereka pun tanpa nilai, tidak mendatangkan manfaat, nyoy duit lamu tapi tidak bermanfaat. Mereka tidak membekali diri mereka dengan amalan soleh saat hidup di dunia ini. Sebagai apa? Sebagai bekal nantinya di hari akhiratnya. Hati mereka akan terhalangi dari kebaikan, sehingga mereka tidak mengenali kebaikan, apalagi mencintai kebaikan. Begitu juga mereka terhalang dari beriman kepada Rasulnya. Amalan-amalannya akan terhalangi dari ketaatan kepada Allah. Tidak ada satupun yang menjadi penolong bagi mereka, dan tidak ada yang memberikan apresiasi terhadap ajaran Rasulullah SAW. Mereka itu tidak akan mengapresiasi terhadap ajaran Rasulullah SAW. Bahkan mereka menolaknya untuk memuaskan hawa nafsunya, atau pengikutnya, atau gurunya, pemimpinnya, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita, jangan membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, apalagi menolaknya untuk memuaskan hawa nafsu kita, untuk membela mazhab kita, atau disibukkan dengan syahwat-syahwat atau urusan dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan untuk taat kepada seseorang pun kecuali taat kepada Rasulnya, dan mengambil apa-apa yang datang dari Rasulnya. Jika seluruh makhluk menyelisih seorang hamba sementara dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan menanyai tentang itu. Maka barang siapa yang taat atau ditaati, sesungguhnya hal itu terjadi hanya dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya diperintahkan dengan sesuatu yang menyelisih Rasul, maka Bapak Ibu, kita tidak perlu taati. Pahamilah hal itu dan kita renungkan, kita resapi bersama. Taatilah, ikutilah, dan jangan berbuat hal yang baru di dalam Islam ini. Niscaya amalan kita tidak akan terputus dan tidak akan tertolak. Tidak ada kebaikan bagi amalan yang jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah orang yang terputus. Inilah ayat surah dari Al-Kautsar 1-3. Di dalam kitab tafsir Juz Amma halaman 281, makna Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebagian nikmat yang dikaruniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman pada Nabi kita, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Maksudnya, kami telah menganugerahkan nikmat kepadamu wahai Muhammad, dan juga kami telah memberikan padamu Al-Kautsar, yaitu sebuah sungai di surga
yang dijanjikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungai itu adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat hadis dalam Sahih Muslim dari Anas, dia berkata, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi kami, dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan, yaitu tidur yang tidak nyenyak. Lantas beliau mengangkat kepala dan tersenyum. Kemudian kami pun bertanya, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Baru saja turun kepadaku suatu surah. Lalu beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kausar, Fasalli li rabbika wanhar, Inna syani'aka huwal abtar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Kemudian beliau berkata, tahukah kalian apa itu Al-Kausar? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, jawab para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsirun huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadun nujumi fayukhtalajul abdu minhum fa'aqulu rabbi innahu min ummati fayaqulu ma tadri ma ahdasat ba'daka. Al-Kausar adalah sungai yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang sangat banyak. Dia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Kemudian bejana atau gelas di telaga tersebut sejumlah bintang-bintang di langit. Namun ada dari sebagian hambaku yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa mereka telah berbuat bid'ah, berbuat yang mengada-ngada, yang baru sesudah kamu tidak ada wahai Muhammad. Ini hadis riwayat Muslim nomor 400. Ada pelajaran yang sangat berharga dari Imam Ibnu Katsir mengenai cerita tentang surah Al-Kausar. Beliau berkata, kebanyakan ahli qiraah berdalil dari sini bahwa surah Al-Kausar adalah surah Madaniyah, yaitu surah yang turun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Dan kebanyakan dari fuqaha, ahli fikih, memandang bahwa basmalah adalah bagian dari surah Al-Kausar ini karena dia turun bersamanya. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim juz 14 halaman 476. Namun Imam Ibnul Jauzi berkata bahwa jumhur, mayoritas ulama, kebanyakan ulama termasuk Ibnu Abbas berpendapat bahwa surah ini adalah surah Makkiyah, surah yang turun ketika Nabi belum hijrah. Dalam kitab Zadul Masir halaman 247. Kemudian Imam Ibnul Jauzi merincikan ada 6 pendapat mengenai makna Al-Kausar. Yang pertama, Al-Kausar adalah sungai di surga. Yang kedua, Al-Kausar adalah kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pendapat Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga, Al-Kausar adalah ilmu dan Al-Quran. Demikian pendapat Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Al-Kausar adalah nubuwah atau kenabian, sebagaimana pendapat Ikrimah. Kemudian Al-Kausar adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang banyak manusia nanti mendatanginya. Demikian kata Atha. Kemudian Al-Kautsar adalah begitu banyak pengikut dan umat. Demikian kata Abu Bakar bin Iyash dalam kitab Zadul Masir. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat harus dibalas dengan syukur. Syekh Mustafa Al-Adawi berkata, orang yang masih berada dalam fitrah yang selamat, tentu ketika diberi nikmat dia akan dibalas dengan syukur. Maka kebaikan yang banyak yang telah diberi ini harus dibalas dengan fasolli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat karena Allah dan berkurbanlah. Dirikan salat dan kurban Bapak Ibu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah adalah jadikanlah salat hanya karena Allah saja dan jangan ada niatan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita jadikanlah hasil sembelihan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, di mana mereka melakukan sujud untuk selain Allah dan melakukan sembelihan atas nama selain Allah. Bahkan seharusnya salatlah karena Allah dan lakukanlah sembelihan atas nama Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku yaitu sembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama Islam, orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kemudian Bapak Ibu, Imam Qatadah berpendapat bahwa yang dimaksud salat di sini adalah salat Idul Adha. Adapun maksud nahr adalah penyembelihan pada hari Idul Adha, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas atau Mujahid dan jumhur kebanyakan ulama. Kemudian yang membenci Nabi, merekalah yang terputus. Di ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu wahai Muhammad dialah yang terputus. Yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang membenci dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang terputus dan tidak ada lagi penyebutan pujian untuknya setelah matinya. Dulu orang-orang Quraisy menyatakan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak lagi memiliki keturunan laki-laki, semuanya meninggal dunia ketika masih anak-anak. Maka Allah pun membalasnya dengan meninggikan pujian bagi Nabi kita. Beliau dipuji oleh orang terdahulu dan belakangan di tempat yang tinggal hingga hari pembalasan nanti. Sedangkan yang memusuhi beliau itulah yang terputus di belakang. Ini keterangan dari Syekh Mustafa Al-Adawi dalam tafsir Juz Amma. Kemudian Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwa yang dimaksud abtar adalah terputus dari kebaikan. Kemudian Ikrimah berkata bahwa yang dimaksud dengan abtar adalah bersendirian. Kemudian As-Sa'di mengatakan bahwa dahulu jika ada seorang yang anak laki-lakinya meninggal dunia, maka disebut abtar. Ketika anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, orang-orang Quraisy mengatakan bataro Muhammad,
yaitu Muhammad terputus dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud abtar adalah jika seseorang meninggal dunia, maka dia tidak akan lagi disebut-sebut, tidak akan lagi disanjung-sanjung. Padahal tidak demikian. Bahkan beliaulah yang tetap disanjung-sanjung dari para syahid, tuan dan yang lain. Syariat beliau tetap berlaku selamanya. Syariat Nabi kita berlaku dari beliau diutus sampai hari kiamat nanti, saat manusia dikumpulkan kembali. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim halaman 483. Kemudian surah ini, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, berisi penjelasan mengenai nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau dikaruniakan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian di dalamnya berisi perintah untuk mengerjakan sholat, perintah untuk berkurban, juga ibadah yang lainnya atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir dijelaskan bahwa siapa yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenci satu saja dari ajaran beliau, maka merekalah yang nantinya terputus, yaitu tidak mendapatkan kebaikan dan barokah. Demikianlah, semoga Allah berikan kita minum dari telaga yang disebutkan tadi, yang akan membuat kita tidak akan merasa haus setelah kita meminumnya untuk selama-lamanya. Sungguhnya Allah lah yang menjamin segala kebaikan, dan cukuplah Allah bagi kita sebaik-baik penolong, dan hanya kepada Allah tujuan hidup kita. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.